Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk dan hidayahnya. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk sedikit memperdalam ilmu kita dalam melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-10, yaitu mengenai cara membaca bacaan wakaf. Dan kita sudah sampai pada jenis wakaf yang kedua. Jenis yang pertama, wakaf pada kata yang tidak panjang. Jadi sebelum berhenti, sebelum kita sukunkan huruf terakhir, kata tersebut tidak panjang. Muzdajar, ja dia tidak panjang. Kemudian wanahar, ha dia tidak panjang. Ini wakaf jenis yang pertama. Kemudian wakaf jenis yang kedua, ada matnya. Jadi sebelum huruf terakhir yang kita sukunkan, sebelumnya ada tanda mat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tanda mat ada 3, ada alifnya, kemudian ada waw sukun tentunya, kemudian ada ya sukun. Nah, apabila terdapat mat sebelum wakaf, ini kemarin kita kenal dengan nama mad arid lis sukun, dan kita panjangkan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat maupun 6 harokat. Dan yang perlu diingat bahwa panjang dari mad ini harus konsisten. Ya, memang kita boleh memakainya dengan 3 cara, boleh membacanya dengan 3 kadar bacaan. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi yang harus diingat bahwa ini harus konsisten. Kalau dari awal kita memakai panjang 2 harokat, maka sampai akhir memakai panjang yang 2 harokat. Begitupun ketika kita membaca dari awal memakai panjang 4 harokat, maka sampai akhir pun memakai panjang yang 4 harokat. Sama halnya dengan ketika kita membacanya pakai 6 harokat, sampai habis memakainya pakai 6 harokat. Dan ini diukur dari ta'awud kita, ya, bacaan isti'adzah kita, bismillah kita, diukur dari sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, 2, berarti sampai habis. Nanti membaca mad arid lis sukun 2 terus begitu, karena dari awal kita sudah memakainya 2. Maka dari itu kita ingatkan kemarin, ketika kita ta'awud, maka kita harus sudah memperhatikan mad yang ada di akhir dari lafadz ta'awud tersebut. Biasanya kita membaca ta'awud asal-asalan, bahkan melafadzkannya dengan lafadz yang sir, lafadz yang pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Jadi harus diperhatikan lafadz ta'awudnya, terkhusus pada mad yang ada di akhir. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah jangan mencampurkannya dengan suara hidung. Ya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim itu tidak boleh kita melafadzkannya, kita arahkan ke hidung atau terdengar sengau. Jim seperti itu adalah yang masuk hidung. Biasanya ini pada lafadz mim atau nun. Lafadz min, ya, atau mun, atau nun, atau nan, ini biasanya yang kita sering memasukkannya lewat hidung. Artinya semua lafadz mad yang panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu tidak boleh kita masukkan ke dalam hidung, atau tidak boleh kita masukkan ke al-khayshum. Dan beberapa hal yang lain yang harus kita perhatikan
Bisa mungkin dicek lagi di video yang ada di sebelumnya. Baik, untuk hari ini kita akan membaca latihan halaman 48 dan halaman 49. Insyaallah 2 latihan sekaligus yang akan kita baca pada kesempatan ini. Untuk halaman 48 ini matnya adalah ya sukun. Berarti sebelum mat yang ya sukun ini adalah huruf yang berharokat kasrah. Ajma'i. Ain di sana berharokat kasrah, kemudian kita panjangkan terlebih dahulu, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Namun pada saat kita membaca sekarang, karena kita sedang latihan, maka kita panjangkan di pertengahan, yaitu kita panjangkan 4 harokat ya. Ajma'i, ain berharokat kasrah dan kita panjangkan 4 harokat. Kemudian jangan lewat hidung ya, jangan kita lafadzkan lewat hidung, dan juga harus konsisten 4 harokat. Ajma'in, segitu. Kemudian contoh yang lain, anil alamin, segitu panjangnya. Kemudian untuk mungkin ada sebagian teman-teman kita yang sudah terbiasa dengan mushaf Indonesia. Jadi di sini ada yang namanya hamzah wasol atau hamzah afwan. Jadi di sini ada yang namanya hamzah wasol. Jadi ada alif, kemudian ada ra susad, ada kepala sod di atas alif tersebut. Ini dinamakan dengan hamzah wasol, dan hati-hati jangan terkecoh dengan kepala sod yang ada di atas hamzah tersebut. Ini bukan fathah, bukan juga dhammah, dan ini untuk memudahkan tidak usah diperhatikan atau kita abaikan saja. Artinya kalau kita ada lafadz anil alamin, kita langsung mensukunkan ke huruf lam, anil, begitu. Jadi tidak dibaca aniul ya, tidak dibaca dhammah atau anial, tidak dibaca fathah, karena memang bentuknya tidak seperti dhammah dan tidak seperti fathah, dan ini hanya ada di mushaf Madinah. Artinya hamzah wasal kita abaikan, kita anggap tidak ada, walaupun sebenarnya ada fungsinya, tapi untuk memudahkan kita untuk membaca, maka kita anggap tidak ada. Ya, itu saja yang harus kita perhatikan. Insyaallah akan kita baca latihan pada halaman 48 terlebih dahulu. Kita perhatikan panjang dari ta'awud kita ya. Panjang huruf terakhir atau di penghujung lafadz dari ta'awud kita. Kita baca 4 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini harus ada terkesan ro yang bertasydid. Artinya ro yang bertasydid harus benar-benar kita tasydidkan. Hirro, nirro. Artinya jangan terburu-buru. Nirro itu tasydidnya belum sempurna. Kemudian sudah dilafadzkan fathahnya. Jadi harus kita sempurnakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tadi hak besarnya seperti hak kecil. Bismillahi, itu hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ahsan. Anil alamin. Anil alamin. Baik, hati-hati di sini banyak lam yang sukun ya. Lam yang sukun antum masih tebal. Anil, tipis kan? Anil alamin. Coba nil. Nil. Ya, nil. Nil. Jangan nil.
Nil. Nil. Ya, nil. Nil. Ya, seperti itu. Anil alamin. Naam. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Qarnan akharin. Qarnan akharin. Minal jahilin. Minal jahilin. Kunna musyrikin. Kunna musyrikin. Buyutan aminin. Buyutan aminin. Minal khasirin. Minal khasirin. Khosi. Khosi. Si. Khosi. Ya, tipiskan. Minal khasirin. Aywa. Wa minal muqarrabin. Wa minal muqarrabin. Qor. Sedikitkan getarannya. Jangan qor, tapi qor. Wa minal muqarrabin. Aywa. Nah, di lafaz selanjutnya ini hati-hati lamnya jadi tebal. Lam yang sukun. Sabilul, ya. Sabilul mujrimin. Sabilul mujrimin. Aywa. Wan nasi ajma'in. Wan nasi ajma'in. Ulang, sinya tidak panjang. Wan nasi ajma'in. Baik, di sini ada nun yang bertasydid, jadi diingat gunnahnya, jangan buru-buru. Kita dengungkan terlebih dahulu dan kita panjangkan dengungnya. Terkadang kita dengung sudah, tapi belum memanjang, begitu. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Naam. La minas solihin. La minas solihin. Ya, lafaz shad antum sudah tebal. Cuman menebalkan shad tersebut jangan dibantu dengan memonyongkan mulut. Jangan so, tapi so. So. Coba so. 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 Ya. Coba kita baca. La minas solihin. Hin, dijelaskan hak kecilnya. La minas solihin. Nah. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Qafnya yang kasrah jangan seperti kaf. Haqqan 'alal muttaqin. Sudah lumayan, artinya sudah pas di makhraj dari huruf qaf, cuman anginnya dikurangi sedikit lagi karena yang seperti itu akan menyebabkan qafnya tidak pada sifatnya. Sifatnya dia jahar, sedikit angin, bukan hamas. Kemudian ya, kita ingatkan bahwa hati-hati dengan lafaz panjang seperti ini. Ala ini kan panjang.
Kemudian nanti mungkin ketemu lagi dengan yang seperti ini, yang semisal ini. Hati-hati dengan lafadz yang seperti ini. Artinya penglihatan kita itu harus segera melihat huruf yang setelahnya. Ini kan panjang, tapi ternyata huruf setelahnya ini ketemu dengan sukun. Jadi panjangnya ini tidak berfungsi, artinya tidak kita panjangkan, langsung kita sukunkan. Terkadang kita membacanya seperti ini. Haqqan 'alal. Oh, manjang dulu kemudian baru sukun. Itu berarti telat melirik ke huruf yang setelahnya. Kita kira panjang, padahal ternyata ketemu sukun. Memang panjang, tapi karena ketemu sukun tidak dibaca panjang, langsung disukunkan. Alal, begitu. Jadi harus cepat dalam melirik yang lafadz semisal ini, begitu. Kita ulang, tapi qafnya harus jahar. Haqqan 'alal muttaqin. Ayo, masyaallah, barakallahu fiik. Aqibatul mukazzibin. Aqibatul mukazzibin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Yang pertama lamnya hati-hati, jangan tebal. Bul itu tebal. Toh. Kemudian yang kedua haknya harus kita perhatikan. Al mutatahhi, hak besar. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah benar untuk hak besarnya dan lamnya, cuman taknya ini terpengaruh oleh huruf to sehingga taknya tebal. Mutotoh. Jadi seperti to keduanya. Jadi kita tipiskan taknya. Mutatoh. Wa yuhibbul. Afwan, itu hak kecil harusnya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ayo, masyaallah. Kemudian lafadz selanjutnya ini lafdzul jalalah, dan kita sudah mafhum insyaallah, sudah paham betul lafdzul jalalah atau lafadz Allah itu seperti apa bentuknya. Kemudian lafadz Allah ini kalau di Quran Madinah ini harokat lam itu tidak berdiri ya. Harokat lam tidak berdiri, tidak seperti di Quran Indonesia. Kalau Quran Indonesia ini lamnya berdiri sehingga mengindikasikan bahwa lam tersebut panjang. Allahu billahi. Tapi untuk Madinah ini lamnya tidak berdiri, artinya tidak seperti panjang, tapi ini sudah mafhum di antara kita semua bahwa lafadz Allah itu selalu dibaca panjang. Jadi walaupun tidak seperti panjang, maka ya kita sudah pahami bersama bahwa lafadz Allah pasti dibaca panjang untuk huruf lamnya. Lam yang tebal maupun lam yang tidak tebal kita baca panjang. Wallahu. Lo kita panjangkan 2 harokat. Dan kita tebalkan ya. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Wa ni'ma ajrul amilin. Wa ni'ma ajrul amilin. Baik, kita ingatkan kembali untuk akhir kata ini, lafadz ini terdiri dari beberapa kata, dan kita kemarin mewanti-wanti bahwa kita harus berhati-hati pada huruf terakhir dari kata yang pertama, huruf terakhir dari kata yang kedua, huruf terakhir tuh harus kita hati-hati, jangan sampai memanjang karena jedanya memang agak sedikit berjauhan kata yang pertama dengan kata yang kedua. Contohnya sini, wa ni'ma ajru. Kata pertama wa ni'ma, kata yang kedua ajru. Huruf mim dengan huruf hamzah ini sedikit berjauhan. Nah, ini menyebabkan kita terkadang
telat untuk melirik ke huruf yang setelahnya sehingga mimnya memanjang. Ini biasanya tidak sengaja atau kebanyakan juga karena sudah terbiasa. Jadi harus dihindari yang seperti ini. Harus ekstra hati-hati pada lafadz yang seperti ini. Mimnya tidak panjang. Wa ni'ma ajrul. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Naam. La yuhibbul mu'tadin. La yuhibbul mu'tadin. Baik, untuk antum mungkin ada PR khusus ya. Untuk huruf lam yang sukun ini harus dijaga agar dia tetap tipis. Lam yang sukun terlebih lagi sebelum lam tersebut dhammah. Bul ini harus dijaga. Kemudian rul, lamnya jangan sampai rul, bul, tapi bul, dan ini perlu pembiasaan bul gitu, memonyongkan kemudian menarik, monyongkan kemudian membalikkan lagi mulut kita. Tujuannya agar lamnya tipis ketika sukun. Alal qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Baik, kita ingat kembali bahwa ketika ada waw sukun sebelumnya huruf tebal, huruf tebalnya nih harus dihati-hati, jangan sampai berubah menjadi huruf tipis. Kau bukan, tapi ko, kau. Alal qaumil kafirin. Baik. Wa huwa khairul fasilin. Wa huwa khairul fasilin. Ayo, lamnya sudah sedikit menipis ya. Mungkin sebabnya adalah sudah balik, cuman baliknya agak telat sedikit. Jadi ada tebal-tebalnya sedikit yang masih tersisa. Jadi baliknya itu harus cepat. Rul habis ru, kayak gitu. Kalau gerak lambatnya seperti itu. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka laminal mursalin. 'alaiha minasyahidin. 'alaiha minasyahidin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Baik, untuk selanjutnya mungkin catatan selanjutnya huruf apapun itu ketika dia idbaq, dalam kasus di sini adalah huruf shadnya harus menaikkan lidah belakang. Antum kurang menaikkan lidah belakang dan terkesan seperti seperti menebalkan huruf shad dengan memajukan mulut. Ya, jadi menebalkan huruf shad dengan memajukan mulut. Jadi tidak tepat ketika ingin menebalkan huruf-huruf yang memang dia tebal dengan cara memajukan mulut. Ya, lafadznya akan tidak baik. Ya, walaupun ada mungkin ada mungkin bibit-bibit ketebalan. Artinya ada terdengar tebal-tebalnya juga. Cuman karena dia menebalkan dengan memonyongkan mulut, maka ketebalannya itu tidak bagus. Menebalkan huruf yaitu dengan menaikkan lidah belakang, bukan dengan yang selain itu. So ma'as so. Coba so. Ya, so. Jangan so. So. Ya.
Innallaha ma'as sabirin. Aywa. Dzu fadlin 'alal 'alamin. Zu fadlin 'alal 'alamin. Baik, kita ke halaman selanjutnya, yaitu mat yang alif. Ya, tadi itu mat yang ya. Sebelum waqaf ada ya sukun sebelumnya tadi. Sekarang sebelum waqaf ada alifnya. Karena alif pasti huruf yang sebelum alif tersebut adalah huruf yang berharakat fathah. Karena ini berpasangan. Kalau fathah di depannya pasti alif. Kalau kasroh di depannya pasti ya. Dan kalau dhammah di depannya pasti waw sukun. Dan di sana akan terjadi yang namanya mad. Dalam kasus di sini karena ini waqaf, maka matnya bisa kita panjangkan dengan 3 jenis tadi. Bisa 2, 4 ataupun 6. Tapi kita panjangkan 4 ya. Kita baca. Tukadziban. Tukadziban. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Husnul thawab. Husnus thawab. Hus. Balik. Hus. Ya, kemudian as-sawab. Jangan be ya. Husnus thawab. Itu kesalahan yang lain, yaitu tidak jelas. Tetap jelas qalqalahnya be, tapi jangan be wab. Husnus thawab. Di artinya be-nya ini tidak lebih kecil dari lafaz-lafaz sebelumnya. Wab. Jangan wab. Itu lebih kecil. Berarti itu namanya tidak jelas ya. Husnus thawab. Iya, tapi itu masih ada hamzah sukunnya. Sudah jelas hamzah sukunnya tidak boleh ada ya. Coba be. Ya, ab. Itu tidak. Ab. Ya. Husnus thawab. Nah, Masya Allah. Bihimul asbab. Bihimul asbab. Iya. Yang perlu dikoreksi lam sukunnya ya, lam sukunnya masih tebal dan ini di PR-kan ya. Minhum kullabanan. Minhum kullabanan. Baik. Untuk lam sukun tadi akhirnya ketika lamnya bertasydid, kul ini juga jadi tebal. Kulla, kul itu tebal, harusnya kulla. Begitu. Disebabkan karena lam sukun yang di awal tadi sukunnya tebal, berarti ketika tasydid pun juga akan tebal. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Itu masih ada hamzah sukun de hade. Wa bi'sal mihad. Nah, kemudian diusahakan untuk tidak meninggikan nadanya sedikit pas di ujung tuh ya. Hade. Jadi ada hade itu seperti naber namanya. Dan di sini nggak ada naber ya, tidak ada hukum baca naber, jadi biasa hade seperti itu. Kita lanjutkan.
An alqi asak. An alqi Nah, qafnya hati-hati. An alqi asaka. Disukunkan. Sok. An alqi asak. Iya. Kalau sukun, kaf sukun ini harus tertahan dulu. Sok. Ak. Ya. An alqi asak. Dan harus jelas. Ak. Ya, ak. Ya, tayyib. An alqi asak. Tayyib, seperti itu. Tapi soalnya kurang panjang, 4 harakat. An alqi asak. Tayyib, ahsan insyaallah. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Tayyib. Khutuwati syaitan. Khutuwatis syaitan. Bil ashiyyi wal ibkar. Bil ashiyyi wal ibkar. Ibkar. Ka. Bil ashiyyi wal ibkar. Baik. Untuk di sini ya yang bertasydid harus kita nabarkan, harus kita. Nah, ini memang harus nabar. Kalau tadi yang qalqalah tadi tidak nabar. Di sini nabar ashiyyi. Dinaikkan sedikit. Ashiyyi. Ya, tujuannya sudah disampaikan di video sebelumnya. Mungkin bisa dicek. Ya, yang bertasydid harus kita nabarkan. Kafaru fil bilad. Kafaru fil bilad. Qalqalahnya tidak benar. Kafaru fil bilad. Bilad. Lade. Ade. Kafaru fil bilad. Jangan de. 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 Ya. Kafaru fil bilad. Tuh. Jadi kayak gini. Kalau misalkan mau mudah, yang ada hamzah sukunnya itu ketika ditranslate ke Indonesia, d, kemudian ada petiknya di atas, tanda petik de, ya, atau berhenti tiba-tiba gitulah. De berarti itu ada hamzah sukun. Yang benar tanda koma di atas tadi dihilangkan. De. Kemudian kalau misalkan mau kita panjangkan qalqalah tadi bisa sepanjang-panjangnya. De. Kalau de enggak bisa dipanjangkan, de udah tertahan gitu aja. Jadi yang benar tidak tertahan, ya, tidak berhenti tiba-tiba, tapi de. Ya, silakan coba diulang. Kafaru fil bilad. Naam. Kita lanjutkan. Fala tuwalluhumul adbar. Fala tuwalluhumul adbar. Baik. Di sini lu-nya memanjang karena memikirkan huruf yang setelahnya. Dan ini momen yang tidak diperbolehkan. Kita bisa menggunakan momen-momen yang mana hal tersebut bisa kita gunakan untuk memikirkan huruf yang setelahnya ini apa. Ini dalam hitungan sepersekian detik ya. Dan ketika mat tidak boleh kita gunakan untuk memikirkan huruf setelahnya. Jadinya seperti apa? Jadinya akan salah. Salahnya yaitu matnya akan memanjang. Fala tuwalluhumul. Lu-nya memanjang kenapa? Belum dapat huruf yang setelahnya itu huruf apa begitu.
Jadi jangan di sana ketika mau memikirkan huruf yang setelahnya. Lu-nya jadi memanjang. Jangan dipanjangkan lu-nya. Fala tuwalluhumul adbar. Baik, dipantulkan adbar. Fala tuwalluhumul adbar. Naam. Wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat. La tukhliful mi'ad. La tukhliful mi'ad. Lafaz yang setelahnya hampir sama ya. La yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Ya, lamnya masih tebal untuk lam yang sukun dan ini menjadi PR ya. La yuhibbu kulla kaffar. La yuhibbu kulla kaffar. Hati-hati bunya memanjang. La yuhibbu kulla kaffar. Naam. Bi kharijina minan nar. Bi kharijina minan nar. Asbarahum 'alan nar. Barahum 'alan nar. Sudah bagus, nunnya dipanjangkan sedikit lagi gunnahnya. Asbarahum 'alan nar. Nah, Masya Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, yang salah wanya berubah menjadi tebal. Ya. Wa yuthabbitu bihil aqdam. Wa yuthabbitu bihil aqdam. Naam. Wa anna Allaha syadidul azab. Wa anna Allaha syadidul azab. Naam. Wala syahrul haram. Wala syahrul haram. Nah, ini yang harus dihati-hati adalah lamnya memang ada tanda panjangnya wala, tapi dia bertemu dengan tasdid. Berarti tanda panjangnya ini tidak berfungsi. Artinya langsung kita tasdidkan. Wala syah. Wala syahrul haram. Hati-hati, yang pertama hak besar, syah. Haram itu hak kecil. Wala syahrul. Masih besar, masih kecil. Syahro. Wala syahrul haram. Ayo, Masya Allah. Fa inna Allaha sari'ul hisab. Fa inna Allaha sari'ul hisab. Baik, untuk lafzul jalalah, lafaz Allah, kita menghindari melafadzkan lafaz Allah dengan mencampurkannya dengan huruf waw. Ya, Allah. Tidak ada wawnya seperti itu. Dan ini disebabkan karena bibir atas dan bibir bawah bertemu. Lihat bertemu. Jadi seperti ada campuran huruf wawnya. Dan ini harus dihindari. Caranya dengan memisahkan bibir atas dan bibir bawah.
Allah. Bukan itu seperti huruf waw. Kita lanjutkan. Annallaha syadidul iqab. Annallaha syadidul iqab. Hak besarnya annallaha. Annallaha syadidul iqab. Baik, untuk antum pribadi seperti yang kita sebutkan tadi ada beberapa PR, lam sukun, kemudian qafnya, kemudian sodnya. Qafnya artinya tidak boleh terlalu banyak angin, kemudian sodnya harus kita tebalkan, dan menebalkannya bukan dengan memonyongkan mulut. Itu yang harus dikoreksi. Untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di luar sana, maka kita baca ya, sering kita melafadzkan apa yang ada di latihan ini atau mungkin yang ada di Al-Quran bagi yang sudah Al-Quran, dengan memperhatikan hal-hal yang menyebabkan huruf tersebut keluar dari karakternya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan huruf tersebut tidak seperti huruf pada aslinya. Misalkan huruf shad dia punya karakter tebal. Kemudian kalau kita nggak mendatangkan ketebalan dari huruf shad tersebut, karakter tebalnya hilang, maka dia akan berubah langsung menjadi huruf sin. Jadi harus kita jaga hal-hal yang menjadikan huruf tersebut berbeda dengan huruf yang lain. Misalkan huruf shin, ciri khasnya apa? Punya bunyi sh. Kemudian huruf sin, ciri khasnya apa? Punya bunyi s. Kalau nggak ada, seperti huruf sa. Kemudian ta, ini ciri khasnya apa? Ada anginnya sedikit. Ta, ti, tu. Kalau tidak ada, seperti huruf to. Ta, ti, tu. Dan huruf-huruf yang lain. Jadi harus kita jaga agar huruf tersebut tidak keluar dari karakter yang menyebabkan huruf tersebut beda atau punya ciri khas ya, karena ini inti dari pelajaran tajwid ya. Inti dari pelajaran tajwid adalah melafadzkan huruf tersebut dari makhrajnya, itu yang pertama kali harus kita lakukan. Kemudian memberikan huruf tersebut hak dan mustahaknya. Yang dimaksud hak dan mustahaknya adalah sifat-sifat dari huruf tersebut harus kita datangkan agar karakter dari huruf tersebut tidak hilang dan menyebabkan huruf tersebut seperti huruf yang lain, terlafadzkan seperti huruf yang lainnya. Dan ini harus kita lafadzkan terus-menerus. Artinya harus kita latih agar huruf tersebut tepat makhraj dan sifat-sifatnya. Kemudian kita juga tentu harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan ini agar fasih di dalam melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.